Hai semuanya, apa sih kebijakan fiskal dan moneter itu? Nah, dari segi definisi, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah guna mempertahankan pengeluaran dan pemasukan negara. Pemasukannya yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluarannya, yakni berupa anggaran untuk menunjang program pemerintahan. Oh gitu, kalau misalnya tujuannya apa? Nah, tentu kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional demi perekonomian bangsa. Lalu di sini ada tujuan kebijakan fiskal secara terperinci meliputi 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menghasilkan inovasi. Lalu yang kedua ada mendorong laju investasi. Nah, yang ketiga tuh menjaga stabilitas harga dari komoditas esensial atau bahan dasar. Nah, lalu yang keempat meningkatkan potensi sumber daya manusia dan menurunkan angka pengangguran. Yang kelima dan yang paling penting nih, melakukan program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, kalau kebijakannya katanya digolongkan menjadi dua, ekspansif dan kontraktif. Apa aja sih itu? Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Contoh kebijakannya adalah belanja pemerintah yang tetap besar untuk menjaga perekonomian di pandemi COVID-19. Oh gitu. Nah, yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif, yaitu menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Contoh kebijakannya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi menjadi 35% khusus bagi orang berpenghasilan tinggi. Coba nih yang di rumah, instrumen fiskal apa aja sih? Yang pertama adalah pajak. Jika pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Namun sebaliknya, jika pajak dinaikkan akan menurunkan output barang dan jasa serta menurunkan daya beli masyarakat. Selanjutnya itu yang kedua adalah pengeluaran belanja. Dalam konteks negara, nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintahan bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS, salah satu produk keyakinan SBN retail atau surat berharga negara yang diperjualbelikan. Selanjutnya yang terakhir adalah obligasi publik, salah satu produk keyakinan SBN retail atau surat berharga negara yang diperjualbelikan. Surat ini diperdagangkan sebagai produk investasi. Jika kamu memutuskan untuk membeli SBN retail, selain akan mendapatkan imbal balik hasil melalui bunga, kamu juga berperan langsung dalam pembiayaan anggaran pembangunan negara loh. Nah, berarti kebijakan fiskal itu berkaitan dengan instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan juga belanja pemerintah. Nah, kewenangannya tuh ada di BKF bukan ya? Iya betul, ada di Badan Kebijakan Fiskal. Oh gitu. Kalau kebijakan moneter apa? Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang bener atau JUB. Siapa sih Bank Sentralnya? Ya, Bank Indonesia lah. Secara umum, tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk menstabilkan harga. Artinya, Bank Indonesia berusaha menjaga tingkat inflasi berada pada target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Emangnya apa Kak penyebab inflasi? Oke, jadi penyebab inflasi itu adalah banyaknya uang yang berada di suatu negara. Hal tersebut mengakibatkan jika uang itu banyak, maka harga barang dan jasanya juga akan ikut banyak. Namun kebalikannya dengan deflasi, jika memang uang yang berada di suatu negara itu sedikit atau menurun, maka harga barang dan jasa akan terus menurun. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah banyak uang mengakibatkan inflasi dan sedikit uang mengakibatkan deflasi. Kalau instrumen ada 5 kan? Apa aja sih? Nah, instrumen kebijakan moneter yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang. Bila Bank Sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah politik diskonto. Politik diskonto atau kebijakan suku bunga adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Ketika suku bunga bank dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar.
Karena masyarakat berbondong-bondong menabung, maka uang yang beredar akan berkurang karena uangnya disimpan di bank kan? Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya politik cadangan kas. Jadi itu politik cadangan kas adalah kebijakan bank sentral untuk menetapkan besaran cadangan kas minimum yang dimiliki oleh bank umum. Cadangan kas ini tidak boleh dipinjamkan ke masyarakat. Bila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Nah, akibatnya bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Begitu juga sebaliknya. Nah, lalu ada kebijakan kredit. Nah, pengaturan syarat kredit dilakukan oleh bank sentral untuk memenuhi penyaluran kredit. Kebijakan kredit ini menentukan jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Dibagi menjadi kredit ketat dan kredit longgar. Dengan demikian, uang jumlah yang beredar dapat diatur. Yang kelima adalah kebijakan himbauan moral. Kebijakan himbauan moral bukanlah kebijakan yang bersifat teknis ya. Kebijakan ini dilakukan dalam bentuk pengumuman, pidato, atau edaran. BI selaku bank sentral bisa menghimbau bank umum untuk menahan atau mengurangi pinjaman. Kalau jenis kebijakan moneternya apa aja? Easy money policy. Kebijakan uang longgar adalah kebijakan menambah jumlah uang beredar atau JUB atau kebijakan ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya yang pertama adalah menghimbau kepada bank umum untuk menambah pemberian pinjaman. Yang kedua adalah BI akan membeli surat berharga dari bank umum agar mempunyai dana untuk dipinjamkan ke masyarakat. Ketiga, ada suku bunga BI akan diturunkan agar minat masyarakat menabung menurun dan semakin banyak yang meminjam uang. Yang keempat, ada BI akan menurunkan rasio cadangan kas. Makin rendah rasio cadangan kas, semakin besar kemampuan bank umum untuk menyalurkan kredit. Dan yang terakhir adalah melonggarkan kebijakan kredit agar masyarakat mudah mendapatkan pinjaman. Selanjutnya adalah tight money policy. Kebijakan uang ketat adalah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter kontraktif. Contoh kebijakan yang pertama adalah BI akan menjual surat berharga kepada bank umum, sehingga bank umum harus membayar surat berharga. Yang kedua, suku bunga BI akan dinaikkan agar masyarakat tertarik untuk menabung dan mengurangi jumlah uang beredar. Yang ketiga adalah politik cadangan kas dinaikkan. Makin tinggi rasio cadangan kas, JUB berkurang. Yang keempat adalah kebijakan kredit diperketat, atau agar tidak banyak orang yang bisa mendapatkan pinjaman. Yang kelima atau yang terakhir adalah BI bisa menghimbau bank umum untuk mengurangi pemberian pinjaman. Oh, berarti kalau misalnya kebijakan fiskal ini mengatur penerimaan dan juga pengeluaran negara. Sedangkan kalau kebijakan moneter ini ya ngomongin deflasi dan inflasi negara.